Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di podcast Manja bareng LMK. Alhamdulillahirabbil alamin, kita saat ini memulai kembali podcast kita yang sudah lama mungkin sudah tidak aktif. Kita akan mencoba untuk mengaktifkannya kembali. Kali ini kita kehadiran tokoh daripada Kelurahan Kebon Baru, tokoh masyarakat Kebon Baru, termasuk Pak RW dan pengurus di tingkat keluarga. Ini cukup lama berkecimpung di dunia pemerintahan dari RT, RW, dan banyak pengalamannya lagi. Kita hadirkan tokoh kita, Bapak Bahrudin. Gimana kabarnya Pak Bahrudin? Alhamdulillah sehat ya Pak Rizali. Sehat, alhamdulillah. Pak Bahrudin, saya manggilnya Pak RW aja deh, Boleh, lebih biar enak ya. Terserah aja deh, mau panggil apa aja nggak apa-apa. Iya, Pak RW, saya dengar-dengar nih kalau menurut teman-teman RW yang lain gitu ya, katanya paling lama menjabat RW di Kelurahan Kebon Baru nih Pak Bahrudin. Gimana tuh Pak RW? Apa benar tuh? Dari tahun berapa tuh kira-kira? Kalau kebenaran hakikinya mau alam ya, sebab yang sebelum saya nggak tahu. Tapi yang periode saya, memang saya termasuk yang paling lama lah, Saya dulu diangkat oleh masyarakat sebagai RW itu tahun 1998. 98, bulannya bulan November pada saat itu. Kelurahan Kebon Baru pada saat itu masih dijabat oleh Pak Makmur NH. Haji Makmur ya. Jadi cukup lama ya. Alhamdulillah sudah sekitar hampir masuk 25 tahun lah. 25 tahun, ya Allah, prestasi yang cukup lumayan, 25 tahun. Bagaimana tuh dalam penjabat sebagai RW itu ada hal-hal apa sih sebenarnya yang sering ditemuin gitu? Kalau yang ditemuin dalam penjabat RW ya saya sih memang punya satu prinsip ya, bahwa dalam masalah sosial pada umumnya pekerjaan baik itu nggak dinilai oleh masyarakat. Tetapi ketika ada satu hal yang dianggap nggak baik, itulah sorotan pertamanya. Sehingga apapun yang kita kerjakan dalam berbagai bentuk, ketika satu dari planning yang kita tetapkan itu nggak berhasil, maka yang disorot adalah yang itu. Padahal secara manusiawi lah sifatnya, kalau seorang pemimpin itu nggak ada yang mampu menuntaskan seluruh programnya 100%. Iya, benar. Karena ada keterbatasan waktu dan lain sebagainya. Nah begitu juga saya dalam masalah RW yang suka dukanya itu cukup banyak ya. Suka duka cukup banyak. Terutama pada saat pertama saya menjabat sebagai ketua RW di wilayah 09, karena pada saat itu ke-RW-an yang pada saat itu berjalan seperti air mengalir aja. Air mengalir saja, kemana arahnya udah ngikut aja semacam itu. Jadi nggak ada satu program, nggak ada satu planning yang ditata sedemikian rupa, sehingga dengan demikian apa yang akan dikerjakan, mana yang harus didahulukan itu nggak nampak dan nggak kelihatan sama sekali. Nah, untuk periode pertama inilah memang periode yang betul-betul berat bagi saya pada saat itu, karena saya harus menata dari segala segi, sistem sosialnya, sistem keamanannya, sistem silaturahminya, kedekatan, kepedulian antara satu warga dengan warga yang lainnya. Itu cukup lama saya bina, dari 98 baru mulai kelihatan benihnya itu tahun 2007 lah kelihatan benihnya pada saat itu. Dan setelah benihnya kelihatan itulah kemudian saya masukkan lagi ke dalam beberapa program-program yang inti, yang menurut saya itulah yang dapat membuahkan satu hasil yang insya Allah maksimal, di mana untuk warga 09 itu kepedulian antara satu warga dengan warga lainnya
antara satu RT dengan RT lainnya akan terjalin dengan baik. Kita mau lanjut nih pembicaraan kita. Ya, itu udah sekitar ke RW-an ya. Ya, biar kita kenal aja bagaimana kiprahnya Pak RW ini dalam memimpin RW selama 25 tahun. Selanjutnya kita akan sebentar lagi untuk menghitung hari ini ya. Ya kan? Kita akan kedatangan Chris Dayanti menghitung hari. Menghitung hari kayak Chris Dayanti. Iya, benar. Jadi kita akan mau kedatangan bulan suci Ramadan. Nah, sebagai sesepuh ya kan, Kebon Baru lah yang saya anggap sesepuh. Gimana sih tradisi kita orang Kebon Baru nih kebanyakan untuk menyambut Ramadan ini gitu? Era kapan nih? Ya, Era kapan? era dulu. Oh, era dulu. Apa, sekarang udah nggak ada, apa deh bisa diceritain tuh gitu. Gitu. Iya, era dulu. Tahu aja. Undang-undang orang udah berumur. Iya, kita perlu pengalamannya berbagi di sini. Jadi gini ya, emang Jakarta, Kebon Baru deh, Kebon Baru ya, kita lebih spesifik Kebon Baru ya, itu mulai terbuka pada tahun 71. Awal Jalan H tuh. Sebelumnya memang di sini boleh dibilang tempat jin buang anak gitu kan. Serem. RW 7, kawasan RW 7 itu Ponsalak dulu memang tuh, RW 7 Bang Tabri. Banyak Ponsalak. Tetapi di sini, walaupun pada saat itu kondisi Kebon Baru masih semacam itu, kalau kita bicara masalah himmah, semangat masyarakat, bagaimana dia menyambut kedatangan Ramadan, gitu kan, ini jauh lebih semarak dibanding sekarang ini. Oh gitu ya? Jauh lebih semarak. Lebih rame ya? Lebih rame. Ya walaupun orangnya nggak banyak ya, tapi situasinya itu bisa sedemikian gemuruh ya. Masyarakat Jakarta, khususnya yang ada di Kebon Baru lah, dari Kebon Baru, itu lepas dari seberapa jauh sih dia menguasai tentang pengetahuan keagamaan, khususnya Islam gitu ya. Itu lepas dari semuanya, tapi amalia dia tentang apa yang dikehendaki oleh agama itu nampak gitu kan, ternampak gitu. Ya contohnya misalnya kan masalah puasa gitu, puasa misalkan ada hadis Nabi man fariha bidukul Ramadan gitu kan, dia kan gembira gitu kan, jadi pahalnya cuma gembira aja kan, saking senangnya ketika akan masuk bulan Ramadan itu 1 minggu sebelumnya tuh mereka sudah membersihkan diri secara total ya, yang menurut dia itulah cara pembersihannya gitu pada saat itu ya. Jadi dulu kan belum ada sampo ya, belum ada sampo dulu kan, itu dia cari tuh merang. Kenapa merang? Nggak tahu tuh, kayak rumput. Potongan padi, ya Ci ya. Potongan padi. Jadi Jadi padi itu ada itu yang tangkai-tangkainya kan. Nah itu namanya merang, yang udah kering-kering itu. Ini dibakar, setelah dibakar gitu kan, dibakar kemudian jadi areng, direndam di air, nanti disaring, itu yang dibakar Mas. keluar busa nggak tuh? Kagak. Oh kagak. Ya begitu aja. Ini kalau saya tanya, biar kenapa tuh Nyak gitu kan? Kita kan mau puasa nih. Bersihin diri kita, rambut kita kan kotor, kita cuci pakai merang. Oh gitu kan ya, begitu. Saking gembiranya, lepas dari sejauh mana pengetahuan dia tentang keagamaan gitu ya. Nah terus kemudian biasanya nih 15 hari itu kan nisfu Sya'ban ya, nisfu Sya'ban. Di malam habis nisfu Sya'ban itu, ini yang namanya adik kunjung ke kakak. Walaupun udah ketemu di masjid atau di musola kan dulu, kunjung ke kakak atau kunjung ke abang gitu kan, kunjung ke orang tua. Biasanya lagi kalau seandainya malam itu nggak terkejar, itu besoknya mereka kunjungi kepada tetangga-tetangga yang lebih tua, yang tuain datengin gitu, saling minta maaf dan sebagainya. Terus tuh semacam itu sampai
tetangga-tetangganya itu semuanya datengin, dia juga nerima tamu juga, dia dan tetangga juga saling kunjung mengunjung, dan pada umumnya ketika mereka kunjung, mereka itu ada buah tangan tuh pada umumnya tuh, Oh iya. ada buah tangan. Buah tangan sebenarnya nggak apalagi kue timus itu bikin sendiri gitu kan. Nah itu begitu ketika mereka akan menghadapi itu. Terus kemudian beberapa kalau nggak salah ya karena udah lama banget kalau nggak salah tuh 2 atau 1 hari sebelum masuk ke Ramadan, ini anak-anak kecil kan anak remajanya itu bukan colen. Oh bikin colen. Colen keliling itu deh, muter-muter di kampung gitu kan, bawa colen itu colen bambu pakai minyak gitu kan, itu kalian semacam itu. Nah kemudian ada kebiasaan juga yang sekarang ini juga kalau boleh dibilang punah ya, punah. Itu setiap mau memasuki bulan Ramadan pada umumnya kalau anak yang paling tua itu pasti banyak terima bingkisan. Oh gitu. Pasti itu dalam bentuk sirup, roti. Sirup, ini yang wajib nih, sirup, roti, terus sama gula, kopi. Ini yang wajib nih. Oh wajib tuh ya. Wajib nih. Oh aneh. Selain ke orang tua nih, ke rumah ke abang-abang nih. Ya saya sih alhamdulillah sampai sekarang tuh masih saya abadikan gitu ya. Abang tinggal 1 sekarang kan. Jadi agak ringan lah. Kalau dulu abang saya 5, lumayan lah gitu kan. Kalau seorang 300 juta setengah gitu kan lumayan. Kalau sekarang tinggal 1 abangnya kan, abang dari bini ya udah ada juga. Ada juga. Abang saya juga tinggal 1 aja buasan. Jadi udah kok jauh lebih turun gitu ya. Dari sudut pembelanjaannya gitu. Nah, itu begitu keadaannya tuh. Dibawain itu roti kira-kira 3-4 hari sebelum masuknya bulan suci Ramadan, dibawain itu. Nah, memasuki Ramadan dan sebagainya itu adalah kebiasaan-kebiasaan ya yang biasa dilaksanakan oleh masyarakat Kebon Baru khususnya dan juga Betawi pada umumnya semacam itu. Jadi kalau ziarah gitu, ziarah ke makam, kalau orang Jawa kan ada nyekar tuh. Kalau orang Betawi di sini di Kebon Baru ada nggak tuh? Model seperti itu? Enggak. Oh nggak ada ya? Nggak ada. Malah nggak ada ya? Nggak ada. Kalau istana kan nggak ada. Kalau ziarah aja biasa. Oh ziarah aja. Tapi biasa. memang setiap mau Ramadan ada ziarah. Ziarah itu ya ada ya. Ziarah. Tapi nggak ada istilah khususnya nggak ada ya? Nggak ada. Kan ada nyadran atau nyekar gitu ya. Datang paling ya kalau kita sampai ke sana tuh paling baca Yasin, tahlil itu aja. Itu aja. Kebiasaannya. Ya terus ada juga yang kalau orang Sunda bilang cucurak misalnya gitu, makan bareng. Kalau orang Betawi nggak ada tuh ya? Nggak ada. Kalau menjelang Ramadan nggak ada tuh ya? Nggak ada. Jadi memang mereka lebih mengkhususkan ke persiapan mental ya. Betul. Orang Betawi itu ya. Betul. Ya kan dengan membersihkan diri yang tadi itu kan, membersihkan diri ya, walaupun membersihkan fisik itu kan dengan merang gitu, atau sekarang dengan mandi kayak sampo macam-macam kan gitu ya. Termasuk juga mungkin mental ya kan, makanya kenapa silaturahmi kan gitu kan, memupuknya gitu kan, biar sama-sama katanya sih biar lancar nih untuk menjalani ibadahnya karena udah memaafkan, nggak ada bersih jiwanya, udah bersih jiwanya. Gitu. Jangan sampai masuk bulan puasa, udah masuk bulan suci Ramadan, udah melaksanakan puasa, jiwanya masih kotor, jangan gitu. Nanti puasa nggak terima katanya. Oh gitu. Iya jadi lebih mempersiapkan mental itu ya. Orang-orang Kebon Baru nih, orang Betawi zaman dulu ya. Itu yang mungkin yang udah jarang gitu ya. Jarang banget sekarang. Udah punah gitu. Jarang banget. Iya. Udah susah mupuknya. Pertama mungkin karena memang asimilasi ya. Asimilasi. Jadi yang laki-laki Betawi, perempuannya bukan Betawi. Akhirnya saling membawa nih, dia membawa budaya, dia terbawa oleh budaya ini, dia juga terbawa oleh budaya ini. Jadi agak anyep aja sekarang modelnya. Udah gitu ya. Sampai lebarannya pun anyep sekarang ini. Anyep deh. Kalau dulu tuh yang namanya lebaran itu panjang tuh. Gitu. Panjang yang namanya lebaran itu. Jadi dari hari H sampai hari ke-10 tuh yang jalan silaturahmi itu masih banyak. Masih ada ya. Masih banyak. Kalau sekarang kan nggak ada kan. Pokoknya setelah sholat itu selesai urusannya. Masing-masing deh. Selain
misalnya itu ada gak kuliner-kuliner yang khas dari Kebon Baru sendiri gitu, misalnya kalau menyambut bulan Ramadan atau untuk iftar, untuk berbuka puasa tuh, yang mungkin sekarang udah nggak ada. Kuliner ya, apa kira-kira ya? Ya, kalau untuk menyambut untuk iftar sih nggak ada sebenarnya. Jadi nggak ada makanan khusus Nggak ada sebenarnya ya. makanan khusus. Cuman kan Nggak ada itu misalnya pakai itu, nggak ada. nggak ada ya. Nol aja gitu. Oh, Dan kalau itu biasanya tergantungkan aja. Kayak macam saya misalkan keluarga saya nih, keluarga saya misalnya kalau buka itu pertama dengan yang berat pasti. malah yang berat ya, bukan Yang berat. Dan saya rasa hampir sebagian besar masyarakat besar itu semacam itu. Nggak ada tuh misalnya cukup makan dulu serta ini. Iya. Jarang banget kalau ada, juga jarang banget yang semacam Jadi, itu. jadi kalau Pak RW sendiri ini untuk apa mempersiapkan Ramadan yang akan datang nih, kira-kira persiapannya apa aja? Persiapan apa ya, nih? ya persiapan secara mentalnya, mungkin secara fisiknya kita bisa berbagi nih kepada pendengar kita. Jadi gini ya, apa namanya, yang ibadah puasa itu kan ibadah yang harus mampu melahirkan takwa personal dan takwa sosial. Nah, Gitu. Yang nanti mampu melahirkan orang yang melakukan puasa itu menjadi manusia yang bersyukur kepada Allah gitu. Kalau saya sendiri, kalau persiapan dalam artian khusus sebenarnya nggak ada, tapi yang ada di hati saya adalah bagaimana saya dalam puasa ini misalnya kan harus bisa menambah hafalan saya tentang Al-Quran. Gitu, bagaimana caranya. Dan kemudian saya susun, kita rencanakan menyusun lah gitu kan, menyusun program. Misalnya menjelang maghrib kita mesti apa, ini kita mesti apa, ini kita mesti apa gitu kan, sehingga nilai yang kita bawa atau juga ketika begitu masuk ke dalam bulan puasa itu, ke acara puasa itu sudah tersusun dengan rapi, kita tinggal masuk. Nah cuma apakah nanti bisa terlaksana semuanya apa enggak, itu kondisi dan situasi lah yang menentukan semacam itu gitu. Karena saya sangat menginginkan bahwa ibadah puasa yang betul-betul merupakan ibadah yang begitu ini ya, begitu hebat dalam rangka membina jiwa sosial seseorang, maka saya ingin tumbuhkan dalam diri saya lepas puasa itu, maka tingkat amalia sosial saya itu harus lebih meningkat lagi dalam berbagai hal. Apakah dalam masalah misalnya bagaimana kepedulian saya terhadap lingkungan, kepedulian saya terhadap semua masyarakat yang ada, kalau saya punya rezeki bagaimana saya membantu orang dan sebagainya. Ini supaya puasa ini mampu membimbing saya ke arah itu yang saya kehendaki gitu, yang saya kehendaki. Sehingga nilai puasa itu betul-betul menjadi puasa itu betul-betul akan membawa nilai perubahan spiritual kepada saya dan mampu menumbuhkan fitrah saya sebagai insan itu, sebagai manusia itu. Untuk pribadi saya gitu kan. Ada kawan-kawan semuanya, terutama yang ada di 09, yuk ibadah puasa ini kita jadikan sebagai sarana untuk menjadikan diri kita lebih manusia dari yang sekarang ini. Dalam artian kita diciptakan yang membawa fitrah yang begitu mulia, itu dapat kita asah kefitrahan kita itu. Kalau dulu fitrah kita segini, maka sekarang fitrah kita harus naik lebih tinggi lagi, sehingga nilai puasa yang diwajibkan oleh kepada kita betul-betul menjadi puasa yang berarti, puasa yang akan membawa kita menjadi manusia sejati, manusia yang mau dan siap untuk melihat lingkungan hidupnya, mempedulikan hal orang-orang yang perlu mendapatkan perhatian dan sebagainya. Itu yang sangat saya inginkan dari warga
penuh 9 gitu kan, khususnya gitu, dan juga kepada masyarakat lainnya. Ya. Iya, siap. Terima kasih Pak RW. Makna puasa yang saya pikir deep ya, dalam sekali itu. Mudah-mudahan puasa tahun ini kita bisa menjalankannya dengan baik Insya ya, Allah, ya. dan punya nilai yang tadi hasilnya meningkatkan ibadah pribadi kita sendiri dan juga ibadah sosial gitu kan. Jadi puasa melahirkan manusia-manusia yang berkesadaran ya, mudah-mudahan itu yang kita harapkan ya Pak RW ya. Ya, itu saja pembicaraan kita di podcast Manja bareng LMK. Kita mudah-mudahan kita bisa menyambut Ramadan di tahun ini dengan gembira, dengan hati yang senang ya. Jangan terlalu risau dengan ekonomi ya kan. Ya, karena memang puasa itu kan buat menahan hawa nafsu kan gitu intinya, kan gitu. Iya. Kadang-kadang kita kerepotan Pak RW kalau udah puasa, angka nilai belanja kita lebih naik gitu kan. Kadang-kadang jadi begitu tuh ya kan. Biasanya bikin kolak kan gitu. Nah, tapi alhamdulillah sih rezekinya ada aja emang kalau bulan puasa. Iya, alhamdulillah. Ya emang kan namanya gitu kan. Emang kita juga suka melepaskan dari itu kan. Cuma kan manusia dibekali dengan dua sifat emang kan. Kalau jin cuma satu bekalnya kan, malaikat cuma satu. Kalau manusia kan dua. Ada nafsu, syahwat, ada takwa kan. Takwa, iya. Nah, itulah kita. Makanya puasa itu kan untuk memupuk ketakwaan. Itu. Takut. Mudah-mudahan kita bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi dengan madrasah Ramadan tahun ini. Teman-teman pemirsa podcast Manja, kita akhiri saja pembicaraan kita. Terima kasih kedatangannya Pak RW yang mau datang dan berbagi cerita kepada kita semua. Ya, itu aja yang dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.